kita akan melaksanakan kembali Car Free Day karena itu bagian dari indikator tatanan pemukiman dan fasilitas umum sehat. Car Free Day sebagai fasilitas yang diberikan oleh kita untuk masyarakat, tetapi masyarakat pun dengan ada Car Free Day jangan sampai terganggu, betul. Sehingga semuanya masyarakat pengguna transportasi juga bisa lancar, masyarakat yang akan berolahraga juga bisa nyaman. Adanya para pedagang yang luar biasa Pak di setiap hari Minggu di dalam komplek Pemda Kabupaten Bandung nih Pak. Terkait dengan adanya Car Free Day ini Pak, apakah para pedagang itu tetap di situ? Sedangkan mungkin kan Pak udara harus sehat mungkin Pak. Dengan kendaraan dilarang, otomatis pedagang juga seharusnya ditempatkan di tempat yang tepat mungkin Pak. Seluruh warga masyarakat Kabupaten Bandung, khususnya mungkin Soreang dan sekitar yang dekat, datang pada tanggal 21 Juni memeriahkan Car Free Day dengan segala macam acara yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Sehat-sehat semuanya sehat. Alhamdulillah. Persib juara. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali Wilujeng Sumping di Parodkesan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Tepuk tangan dulu. Edisi keberapa? Entah pokoknya 22 sudah terproduksi oleh tim Humas di Sub Kabupaten Bandung. Pada kesempatan hari ini kita akan ikut membahas tentang Car Free Day. Car Free Day itu sendiri adalah bebas kendaraan bermotor yang akan dicanangkan di wilayah Kabupaten Bandung. Dan pada kesempatan ini tentu kita menghadirkan para narasumber yang luar biasa istimewa karena di tengah kesibukannya bisa menyempatkan hadir di studio Parodkesan di Sub Kabupaten Bandung. Yang pertama adalah Bapak Haji Marlan, SIP MSI. Beliau selaku Kepala Baperida Kabupaten Bandung dan juga Ketua Tim Pembina Bandung Sehat. Damang Pak? Saya Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Paranto Sumping di studio Parodkesan Kabupaten Bandung. Dan juga tentu tidak asing lagi mungkin ini Bapak Dr. Anes Silwan Kadar MSI selaku tuan rumah mungkin komandan terbesar di kantor Dinas Perhubungan. Damang Pak? Alhamdulillah. Salam bedas ya Pak. Dan tentu mungkin ini bukan sesuatu yang aneh bahwa Car Free Day ini adalah di mana dicanangkan satu ruas jalan atau kawasan tertentu untuk dikosongkan jalannya. Jadi ini bukan hanya sekedar ruang terbuka, tapi bagaimana caranya meningkatkan giat masyarakat untuk merubah mindset, di mana hidup sehat itu lebih penting dibandingkan apapun itu. Dan untuk itu kita akan membahas sejauh mana kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Bandung yang di bawah komandonya Pak Haji Marlan ini yang akan menjelaskan kita untuk khususnya masyarakat Kabupaten Bandung yang ingin berbaur, yang ingin ikut serta meramaikan Car Free Day. Dan kita akan tanya selengkap-lengkapnya di mana Car Free Day itu dijalankan dan kapan itu dijalankan. Mohon izin mungkin ke Pak Marlan terlebih dahulu Pak Haji. Izin Pak. Nah, Car Free Day ini mungkin sesuatu yang baru nih Pak di Kabupaten Bandung. Mungkin kalau di Kota Bandung atau di kota-kota besar lainnya sudah banyak dicanangkan. Nah, bagaimana Pak Haji selaku Kepala Baperida dan juga Ketua Tim Pembina Bandung Sehat meramu Car Free Day ini sebagai sesuatu yang baru Pak di Kabupaten Bandung? Mungkin dijelaskan terlebih dahulu Pak tentang Car Free Day. Makasih. Jadi kegiatan Car Free Day ini sebetulnya bukan hal baru. Oh siap Pak, betul. Karena 2019 kita sebetulnya sudah mulai. Dan itu ada SK Bupatinya tentang penetapan lokasi Car Free Day-nya. Ada 2 titik sebetulnya yang sudah ditetapkan itu di Terusan Alpatu dan juga di Jalan Raya Soreang Kopo. Itu ada 2 titik itu. Tapi seiring waktu itu terjadi COVID-19 sehingga kegiatan itu tidak berlangsung lagi dan baru akan dilaksanakan kembali
tahun ini. Oke, Karena tahun yang lalu sempat ada Car Free Day, tapi hanya di area komplek pemerintah daerah saja, di dalam hari Jumat, setiap hari Jumat. Nah sekarang ini kita akan melaksanakan kembali Car Free Day, karena itu bagian dari indikator tatanan pemukiman dan fasilitas umum sehat. betul Pak. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, ini juga bagian dari program Kementerian LH tentang Langit Biru, di mana di daerah ini diminta untuk melakukan kegiatan Car Free Day ini untuk mengukur berapa sih dampak yang ditimbulkan kalau kendaraan itu berhenti misalnya 4 jam. Apakah ada pengaruh terhadap berkurangnya emisi gas buang atau seperti apa? Nah, di daerah lain itu kan sudah berjalan. Kota Bandung itu setiap 2 minggu sekali Car Free Day. Mudah-mudahan kita akan dilaksanakan nanti tanggal 21 Juni 2026. Dan ini bertepatan juga dengan adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri terkait kegiatan Gemar, yaitu Gerakan Masyarakat Aktif dan Bugar. Gerakan Masyarakat Aktif dan Bugar, ya, Pak. Betul. Ya, Gemar. Jadi itu akan kita lakukan karena si Gemar ini kalau daerah itu tidak melakukan, itu akan mendapat teguran dari Kementerian Dalam Negeri. Nah sekarang ini setiap kabupaten kota secara bertahap melakukan itu. Nah kebetulan kita nanti 21 Juni itu bersamaan dengan Kabupaten Ciamis. Ciamis melaksanakan tanggal 21, kita juga di tanggal 21. Dan untuk Gemar ini leading sektornya ada di Dinas Pemuda Olahraga. Jadi jika dilihat dari paparan Bapak sangat bersinergi semua Pak, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup ataupun Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan giat Langit Birunya, kemudian dari Kemenpora juga Pak terkait dengan pengisian. Nah ini Pak mungkin perlu di underline ya Pak, perlu digarisbawahi biar masyarakat juga tahu, terutama tadi Bapak membahas tentang bahwa giat Car Free Day ini akan dilaksanakan di dalam Pemda itu sendiri Pak ya. Tentu mungkin podcast ini juga berperan aktif untuk menyebarluaskan berita yang sangat positif ini. Jadi tiap hari Jumat begitu kan? Tiap hari Jumat untuk pewaktuannya mungkin Pak bisa disampaikan biar kita sosialisasikan bersama. Untuk kegiatan Car Free Day ini baik itu yang dilakukan di komplek Pemda maupun nanti di hari Minggu di Jalan Alfatu itu akan dilaksanakan dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Ya. Untuk Car Free Day umum yang akan tanggal 21 itu, selain nanti ada kegiatan tadi Gemar, di dalamnya ada kegiatan senam massal, kemudian juga ada kreasi seni, kemudian juga ada pelayanan publik, dan juga kita nanti akan memberikan ruang untuk UMKM. Nah, kemarin kita sudah mendata ada sekitar 251 UMKM yang akan terlibat nanti di dalamnya. Oke, jadi untuk hari Minggu bisa diikuti oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Bandung Pak ya, ataupun di sekitaran Soreang yang menjadi jalur Car Free Day. Nah, ini mungkin Pak yang terkait hari Jumat karena akan dilaksanakan di Jumat besok Pak ya, di tanggal 12 Juni nih. Apa yang sudah dilakukan dalam hal ini tim pembina Bandung Sehat ataupun Bapak selaku Kepala Baperida? Karena emang banyak sekali gitu Pak. Mungkin bukan hanya di Kabupaten Bandung, para pegawai pemerintahan itu menggunakan kendaraan baik itu roda 2 atau roda 4. Apakah ada Pak surat edaran ataupun pengumuman gitu untuk mereka misalkan menggunakan angkutan umum ataupun mereka tidak menggunakan lagi kendaraan ke kantornya mungkin Pak seperti itu? Surat edarannya sudah kita edarkan mulai hari ini. Itu suratnya dari Pak Sekda langsung, dan itu poinnya ada apa saja yang harus dilakukan oleh rekan-rekan ASN, apa yang dilarang. Yang intinya tadi dari jam 6 sampai jam 10 semua kendaraan yang dimiliki oleh ASN ataupun tamu kecuali yang sifatnya urgent itu tidak boleh masuk ke komplek Pemda. Nah nanti rekan-rekan ASN ini diberi ruang untuk kantong-kantong parkir. Salah satunya di GBS, kemudian di PUT, siap Pak, dan juga di beberapa ruas jalan. Nanti kita tanya Pak Adi itu nanti Pak. urusannya namanya yang di Subla, parkir. Nah, jadi bisa disampaikan nih para ASN yang nanti mungkin nonton podcast ataupun YouTube di link kami, link di Sub, link Bandung Pemkab atau link Baperida, per tanggal 12 Juni hari Jumat tidak diperkenankan Pemda dimasuki oleh
kendaraan bermotor ataupun kendaraan. Karena statusnya Car Free Day. Mohon izin bisa menyesuaikan. Nah, Bapak Ibu nanti parkir di mana? Kita tanya Pak Kadis nih. Pak Kadis, Pak Kadisub ya Pak, izin. Pak Hilman, Car Free Day sudah dicanangkan oleh tim Bandung Sehat atau tim apa Pak Erik? Tim Pembina Bandung Sehat gitu ya. Ya, Pak Marlan banyak jabatannya, jadi saya suka susah menyebutkan. Tahunya Kepala Bapperida. Ya, banyak sekali jabatannya Pak Marlan luar biasa di Kabupaten Bandung. Dan menyikapi hal itu Pak, apa yang harus disiapkan, terutama yang hari Jumat dulu nih Pak, buat rekan-rekan PNS, rekan-rekan ASN ataupun pegawai keseluruhan di Kabupaten Bandung yang berkantor di wilayah Pemda Pak. Ketika ditutup semua gerbang, tidak diperkenankan dimasuki kendaraan, harus kemana nih Pak parkirnya? Jangan sampai nanti setelah Pemkabnya, gedung Pemkabnya clear, bersih, sehat, nanti parkir di mana aja nih Pak di jalan. Nah, siasatnya gimana Pak dari Dinas Perhubungan? Baik, terima kasih. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kaban Bapperida, Pak Marlan, bahwa dicanangkan mulai tahun ini ya, akan diselenggarakan kembali Car Free Day. Atau bahasa ininya adalah HBKB, Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Artinya dari sana juga sudah ditarik kesimpulan bahwa 4 jam waktu yang dicanangkan oleh kita, masyarakat tidak lagi menggunakan kendaraan bermotor ke wilayah yang memang dijadikan untuk area Car Free Day, gitu ya. Yang tadi disampaikan bahwa kita sudah membuat rencana operasional kegiatan ya, hasil waktu itu rapat koordinasi yang sudah kita lakukan. Salah satunya yang tertuang di dalam SK Bupati adalah Jalan Raya Al-Fatuh. Ya. Jadi nanti yang pertama akan kita lakukan sebuah penyekatan, penutupan dari mulai simpang Pemda sampai simpang jalan arah menuju Gate Saroja ya di sana. Walaupun sebetulnya ada titik lainnya Pak yang dalam SK Bupati, tapi nanti akan kita evaluasi lebih lanjut. Apabila memang itu nanti ke depannya bisa dilaksanakan, ya kita laksanakan, gitu ya. Agar masyarakat yang pertama tentu saja bisa memberikan ruang ya kepada masyarakat melaksanakan aktivitas yang lebih sehat. Salah satunya adalah berolahraga, ya. Nah, tentu dalam pelaksanaannya harus kita laksanakan sebaik mungkin. Jangan sampai ketika kita laksanakan, ya, ada hal tertentu yang tidak kita inginkan. Baik itu masyarakat yang datang ke area Car Free Day harus nyaman. Di mana parkirnya sudah kita sediakan. Salah satunya kita alokasikan di Gedung Budaya Soreang, ya, Gedung Budaya Soreang. Karena ada lapangan yang cukup luas, area yang cukup luas di sana. Untuk hari Jumat ya, kalaupun tidak menampung sudah kita sediakan plot ya. Di sana sudah kita alokasikan. Nanti di sana juga kita akan pasang rambu-rambu portable di mana kita akan memposisikan khususnya yang hari Jumatnya ya. ASN semua akan diarahkan ke sana dan gerbang ditutup ya. Gerbang akan kita tutup, di sana kita pasang juga rambu portable. Hari ini sedang dilaksanakan Car Free Day agar seluruh ASN parkir di tempat yang sudah ditentukan. Jadi untuk ASN sendiri mungkin Pak informasinya bisa saya validasi seperti ini mungkin Pak ya. Seluruh ASN ataupun pegawai pemerintah Kabupaten Bandung, mereka yang akan bekerja memarkirkan semuanya di GBS ataupun di Plut dan mereka menyeberang berjalan kaki melalui lapangan Upakarti. Iya betul, ya? Karena ada juga memang ruang yang dibuka Pak ya, Jalan Upakarti. Jadi jalan sedikit lah ya ke menuju ke tempat mereka bekerja ya. Dengan cara tersebut tentu saja mengedukasi juga Pak kepada para ASN untuk bisa melaksanakan juga sebuah olahraga ringan lah. Jalan kaki paling juga berapa meter ke tempat lokasinya. Dan ini kalau dilaksanakan terus-menerus ya, rencanakan dalam 1 bulan 2 kali Pak ya. Nah ini juga akan memberikan sebuah habit yang baik untuk para ASN. Barangkali dengan cara itu juga bisa memberikan sebuah rangsangan bahwa dengan olahraga yang dilakukan itu akan lebih sehat. Itu untuk hari Jumat ya.
Nah, yang keduanya Car Free Day juga akan dilaksanakan pada hari Minggu yang sesuai dengan SK Bupati itu di minggu kedua dan minggu keempat. Nah, ini yang mendukung juga yang terkait dengan Tanaman Bandung Sehat, bahwa nanti hari Minggu kita akan tutup juga karena kita sudah koordinasi dengan Polresta Bandung. Ya, Jalan Raya Alpatu akan kita tutup dan nanti akan diarahkan masyarakat yang akan berkunjung ke Car Free Day tersebut untuk bisa masuk melalui gerbang Jokowi yang merah ke GBS. Ya, nanti kita akan tempatkan juga anggota-anggota yang ada di sana untuk bisa mengarahkan. Jangan sampai masyarakat tidak tahu gitu ya. Nah, sehingga ada penebalan anggota di titik-titik tertentu agar masyarakat yang datang bisa langsung menuju ke area parkir. Setelah itu baru melakukan aktivitas Berarti olahraga. untuk hari Minggu itu ada penyekatan ataupun penutupan dari mulai simpang 4 Pemda ya Pak? Betul. Sampai traffic light akses. Betul, ke itu masjid, ya. untuk sementara kita berikan ruang di sana. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kaban Baperinda, nanti akan kita plotting di sana untuk pelayanan OPD Pak ya. Nanti ada stand-standnya, ada juga senam massal, ataupun ada aktivitas lain yang bisa memberikan ke masyarakat sebuah bentuk hiburan juga, gitu ya. Dan Pak Kaban sudah juga memberikan sebuah ruang nanti di tahun ini Pak ya, akan dibuat trek untuk sepeda. Ya, dari mulai Gading sampai ke arah pemerintah daerah, dan itu memberikan ruang pada masyarakat untuk lebih bisa menginikan kembali bagaimana kita hidup lebih sehat. Gitu ya. Kita kembali lagi ke Pak Marlan nih Pak. Pak Marlan ini kalau kami lihat Pak dari kacamata para ASN, orang yang giat olahraga nih Pak. Kalau dilihat di media sosial ya Bapak Ibu, sepeda jago gitu Pak ya. Sepak bola apalagi gitu ya. Saya mati. Hujanan juga dilabrak gitu ta. Nah, sangat concern terkait dengan kesehatan. Ya buat diri sendirinya aja sangat perhatian apalagi buat orang lain gitu ya. Apa dibalik gitu ya. Nah, Pak, apa sih Pak yang ingin Bapak dapatkan selaku Kepala Bapperida ataupun tim Bandung Sehat dengan adanya Car Free Day ini Bapak menginginkan apa gitu Pak? Apakah ingin semuanya sehat atau ingin meniru Bapak gitu? Jumat sepak bola, Minggu sepedahan gitu. Apa yang ingin Bapak tularkan gitu Pak? Vibe positif ini Pak. Pertama mungkin untuk ASN ya. Ya. Untuk ASN ini saya lihat mereka itu mager gitu ya. Mager gitu. Mager apa salah? Malas gerak. Pemahaman ini gennya gen, tapi bahasanya gen Z. Gitu. Malas gerak. Nah, ini kan berakibat banyak. Kita sudah melakukan beberapa kali tes kesehatan bahwa ASN ini Kenapa tuh Pak? cukup banyak ASN yang punya penyakit PTM. Apa tuh Pak? Penyakit tidak menular. PTM. Darah tinggi, asam urat, kemudian diabetes. Itu penyakit-penyakit yang diakibatkan tadi kurang gerak, pola makan yang tidak bagus, sehingga kita harapkan nanti seminggu sekali itu mereka bergerak lah, karena parkirnya di GBS, mereka jalan kaki ke kantornya. Betul. Karena kita itu seyogianya gitu, aturan WHO itu minimal satu hari itu 5.000 langkah. 5.000 langkah. Atau berjalan setengah jam lah, 30 menit. Kayaknya materi apa yang Bapak hari Senin Gitu. Terus kita berharap juga kepada rekan-rekan ASN yang rumahnya di sekitaran Soreang nih, yang sekitaran Soreang, dimungkinkan untuk menggunakan alat kendaraan lainnya, sepeda, yang tidak bermotor lah, itu atau jalan kaki, itu dimungkinkan untuk itu, atau naik angkutan umum kan bisa. Itu salah satu upaya tadi supaya mereka itu dibiasakan berolahraga lah. Gitu. Kemudian untuk Car Free Day di hari Minggu itu juga sama. Kita mengharapkan masyarakat ini bisa lebih bugar dengan berolahraga. Kemudian nanti juga kita akan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan di hari Minggu itu ada cek kesehatan gratis. Gratis Pak. Itu dari mulai gula darah tinggi, kolesterol, yang itu. Untuk masyarakat umum Pak ya. Masyarakat umum, termasuk juga tes TB.
Tes apa Pak? TBC. Oh, TBC. Iya. Ya, TBC. Sekarang itu kan TBC itu sudah bisa menggunakan air liur seperti waktu COVID. Itu sudah bisa dites dengan itu. Jadi itu salah satu upaya kita untuk mengetahui juga sejauh mana kebugaran masyarakat kita gitu ya. Dengan adanya rangsangan seperti itu diharapkan mereka jadi terbiasa berolahraga. Kan olahraga itu bukan untuk yang lain tapi untuk diri sendiri. Karena kesehatan ini lebih mahal pada saat pengobatan daripada mencegah. Nah, itu yang kita harapkan itu. Dan perlu diketahui juga oleh rekan-rekan semua, termasuk masyarakat, bahwa Jawa Barat ini akibat dari banyak yang mager itu, biaya BPJS setahun yang diserap oleh pusat layanan kesehatan, fasilitas layanan kesehatan di Jawa Barat hampir 29 triliun. Yang dihabiskan oleh BPJS untuk mengcover penyakit 29 triliun. 29 triliun. Itu kan sangat wah gitu. Kalau ngebangun sekolah sudah bersiap berapa sekolah tuh yang bisa dibangun? Jumlah penduduk Jawa Barat tuh 51 juta Pak ya? 51 juta. Dibagi sekian triliun Ya. luar biasa. Kasus penyakitnya tuh hampir 40 jutaan lah setahun itu. Per orang ya. Per orangnya gitu semua. Sehingga itu yang terjadi. Dan itu hasil evaluasi. Sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan tadi gemar, kemudian juga masyarakat dirangsang untuk berolahraga. Nah, ini bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan mereka lah. Termasuk sekarang itu kan instruksi Bapak Presiden itu sebagian dari program strategis nasional tentang cek kesehatan gratis di semua fasilitas kesehatan. Itu yang dilakukan. Memang sekarang ini fenomena olahraga sudah mulai merambah ke kaum Gen Z kan. Betul Pak. Lari. Nah, itu sekarang kan sudah. Nah, sekarang itu masyarakat umumnya yang masih belum lah. Karena itu kan kadang-kadang komunitas tertentu saja gitu ya yang berolahraga. Nah, diharapkan dengan nanti ada program Car Free Day ini bisa mendorong masyarakat untuk aktif berolahraga secara rutin. Nah, ini informasi yang baik ya buat seluruh wargi Model Bedas Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung ataupun warga masyarakat khususnya di Kabupaten Bandung. Ini Kabupaten Bandung sudah memfasilitasi nih terkait dengan Car Free Day yang diisi dengan mulai dari pengecekan kesehatan sampai diajak sehat. Nah, tuh harus jalan kaki 5.000. Nah, Pak Erik jalan kaki 5.000. Nanti dari Pak Erik rumah dari Margahayu Raya itu kan, turunnya di Katapang jalan kaki ke sini. Iya. Nah, ya ini buat PNS juga perlu dicatat ya, kita sama-sama olahraga. Jadi mungkin awalnya suatu keterpaksaan ya Pak, lama-kelamaan menjadi sebuah kebiasaan. Kan masa kita mah selalu harus dipaksa. Betul Pak. Ya, jangan menggerutu ya. Ketika gerbang ditutup, Anda mohon izin jalan kaki ke dalam ya. Nah, ini Pak Kadisub nih. Satu sisi masyarakat diajak sehat sama Pak Marlan Pak. Satu sisi masyarakat pun diajak untuk sini cek kesehatan biar tidak muncul lagi ataupun tadi sampai membengkak Pak 20 sekian triliun untuk Provinsi Jawa Barat saja Pak. Tapi satu sisi Kabupaten Bandung juga adalah kabupaten tujuan wisata Pak. Ya. Dan tentu Sabtu Minggu adalah destinasi tertinggi Pak ya, waktu tertinggi ke wilayah Kabupaten Bandung karena punya Ciwidey dan Pangalengan Pak. Bahkan menurut hitungan volume lalu lintas Pak yang dihitung oleh tim Dinas Perhubungan pada tahun 2025 tahun kemarin pada saat PAM tahun baru Pak, pengamanan tahun baru itu jumlah wisata yang ke Ciwidey, Pangalengan melebihi Lembang nih Pak. Nah, ketika jalan Alfato ini ditutup nih Pak. Alfato ini kan jadi jalur utama ya Pak menuju Ciwidey, apalagi yang para wisatawan dari luar, bahkan luar negeri juga ada Pak. Dan juga dalam negeri nanti tidak menghalangi Pak jalurnya mereka yang akan mau ke Ciwidey, apalagi momennya momen yang tepat gitu Pak dari pagi hari yang mereka ingin berangkat hari Minggu lagi gitu Pak. Harus melalui mana tuh Pak mereka Pak biar tidak terganggu? Begini, sebenarnya seperti tadi oleh Pak Kaman sampaikan, Car Free Day ini bukan barang baru gitu ya, dan sudah kita laksanakan juga. Dan ini sudah kita juga membuat sebuah perencanaan khusus yang terkait bagaimana Car Free Day sebagai fasilitas yang diberikan oleh kita untuk masyarakat,
Tetapi masyarakat pun dengan ada Car Free Day jangan sampai terganggu ya. Sehingga semuanya masyarakat pengguna transportasi juga bisa lancar, masyarakat yang akan berolahraga juga bisa nyaman. Nah, oleh karena itu, salah satu bagian Kabupaten Bandung ini ada destinasi wisata, baik Pangalengan maupun ke daerah Ciwidey, Rancabali. Nah, sehingga pada saat nanti hari Minggu kita laksanakan penutupan ruas Al-Fatu, ya, maka para pendatang yang dari luar sudah kita arahkan. Ketika begitu mereka keluar gate tol, sudah ada anggota di sana, sudah kita pasang juga rambu portable yang mengarahkan, jadi melalui ketika open gate Saroja masuk ke Jalan Gading Tutuka. Bisa lurus arah Gading ke sana ataupun bisa langsung belok ke arah Jalan Kopo Soreang. Nah, selanjutnya bisa melanjutkan ke arah Ciwidey. Begitupun ke Pangalengan. Nah, ada juga karena rencananya Pak di jalan arah ke Sukarame kita akan tutup Pak, gitu ya. Itu dalam arti untuk memfasilitasi jumlah pedagang, karena biasanya ketika ada keramaian pasti di sana akan banyak pedagang. Nah, ini juga jangan sampai mengganggu ya pengguna transportasi lain, sehingga Jalan Sukarame nanti akan kita tutup sementara. Nah, tentu penutupan ini akan kita komunikasikan juga dengan Polres Bandung, dan yang akan menuju ke Gate Saroja nanti kan akan kita arahkan ya, melalui jalan ke Jabekar ya, di sana Jabekar nanti langsung masuk ke Open Gate Saroja. Jadi insya Allah nanti pada saat pelaksanaannya masyarakat pengguna yang Car Free Day yang merasakan olahraga itu bisa nyaman, dan pengguna transportasi lain pun tidak terganggu. Akan kita rekayasa sebaik-baiknya, kita pasang rambu portable, penempatan anggota juga kita akan pertebal, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Jadi tidak perlu khawatir buat para pengunjung yang menuju Kabupaten Bandung, bisa melalui jalur alternatif yang kapasitasnya sama besarnya, melewati Jalan Gading Tutuka. Bapak, Ibu, pengunjung sekalian, keluar tol Soreang, bisa langsung belok ke kiri. Biasanya lurus menuju Pemda terlebih dahulu, ini dibelok kirikan oleh Polresta Bandung ataupun Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, dan dijamin tidak ada kemacetan karena sudah dilakukan rekayasa lalu lintas. Ya, gitu ya, Pak? betul. Nah, sudah cukup banyak Pak, barangkali mau dicoba Pak, kopinya di Sup, Pak. Oh, boleh. Ya, mungkin Pak Marlan apalagi belum pernah Pak, kopi Gandasari ini Pak. Oh, iya. Aslinya. Segar-segar. Itu lemon coffee ya? Lemon coffee. Enaknya pakai comrang. Betul. Yang di jalan itu. Kayak Tol Saroja. kalau kita nawarin kopi ke Pak Marlan tuh kayak salah gitu. Udah lebih paham. Nah, siapa? Izin mungkin Pak. Banyak juga, betul kata Bapak tadi, Gen Z sekarang udah semakin maju Pak. Komunitas lari pun semakin banyak Pak. Bahkan pesepeda kalah sama pelari Pak, nampaknya betul begitu Pak. Nah, barangkali Bapak punya cita-cita lebih Pak untuk memajukan Car Free Day. Misalkan nanti ada lintasan lari yang lebih banyak lagi gitu Pak, barangkali di Kabupaten Bandung. Sekarang kita sudah punya Upakarti yang luar biasa, sangat berubah dan nyaman. Di sini juga kameramen ada yang pelari juga ya, pelari culture gitu kan. Jadi udah tahu pace ya Pak, pace gitu. Pacenya berapa nih? Barangkali punya gagasan yang lebih amazing lagi tuh Pak untuk Kabupaten Bandung buat para olahragawan ini gitu Pak. Kita sudah merangkul yang malas-malas. Nah, bagaimana memfasilitasi orang yang semakin pro gitu Pak di berlari, terutama para pelari lah Pak? Sebetulnya gini Pak, untuk pelari ini, kalau saya lihat mereka sudah biasa di jalan raya gitu ya. Di jalan raya kan. Nah, sekarang ini juga sudah mulai geser. Mereka lebih senang ke trail. Nah, kita sudah beberapa kali mengadakan event itu. Untuk pelari tuh Pak? Untuk pelari. Oke. Di mana? Di Pangalengan. Sudah. Terus di Ciwidey kita di Kebun Teh.
Nah itu salah satu upaya, salah satunya selain tadi memberikan ruang juga untuk para pelari, juga bagian upaya juga dari kepariwisataan. Bahwa di Kabupaten Bandung ini sebetulnya banyak ruang-ruang yang bisa dipakai untuk kegiatan berolahraga seperti tadi lari itu. Karena sekarang si anak-anak muda ini sekarang udah mulai berubah juga nih. Betul. Keinginannya. Mungkin karena bosan. Iya. Karena menurut saya tuh lari di jalan raya itu dengan kondisi kadang-kadang terlalu ramai, terlalu padat lalu lintas, tidak sehat juga. Karena polusi yang cukup tinggi lah. Dan ini kita sudah mencoba juga kemarin sempat dengan Geodipa ingin membuat satu trek di Patuha. Hanya kebetulan si penggagasnya pindah ke Jakarta, jadi kita sempat berhenti dulu. Nanti kita akan membuat semacam event di sana, dan itu nanti dijadikan event tahunan lah gitu di area sana. Karena memang di Kabupaten Bandung banyak sebetulnya tempat-tempat yang bisa dijadikan. Tinggal tadi bagaimana komunitas yang ada di kitanya memberikan semacam informasi lah kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, kita berharap bahwa olahraga itu jadi kebutuhan. Bukan hanya sekedar tren-trenan lah. Ya. Karena kalau tren-trenan, saya yakin FOMO, musim-musim selesai gitu ya. Itu yang tidak diharapkan gitu. Jadi kalau saya berharapnya tren ini terus, mau olahraganya apapun lah. Seperti pedal nih sekarang nih. Kan Gen Z itu sekarang tidak hanya lari nih. Ke pedal nih, karena itu bagian dari FOMO juga. Update status. Nah, tapi di Jakarta ini sekarang sudah banyak yang tutup pedal itu. Di kita kan baru tuh. Di Soreangnya sudah ada 4 yang ngebangun pedal itu. Gitu. Jadi kita berharap ke masyarakat itu berolahragalah sesuai keinginannya gitu. Sesuai dengan hatinya gitu. Jangan terpaksa. Seperti pejabat kita banyak yang suka terpaksa olahraga itu. Kalau Pak Eriko itu Pak, makanya olahraga itu bukan cari keringat Pak, tapi cari like netizen. Makin banyak like makin keren. Sesuai juga dengan hobinya. Betul Pak. Sesuai dengan hobinya saja. Kalau saya terus terang diajak olahraga lain, bukannya tidak bisa gitu ya olahraga itu. Tapi karena saya hobinya di olahraganya di main bola, di sepeda, ya sudah. Diajak golf juga saya tidak pernah mau, diajak tenis juga saya tidak pernah mau. Siapa? Mohon maaf nih, jadi agak bergeser-geser, tapi emang sekarang menjadi kebutuhan gitu kan. Car Free Day rata-rata pelari. Bagaimana di Dago itu yang berlari ke arah Dago atas ya Pak? Nah, mungkin bisa diterapkan dimodifikasi lebih bagus lagi di Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung ini sebenarnya banyak trek bagus di kota. Di sini lah, di Soreangnya. Salah satunya ke arah Parung Serap, nanti tembus ke Jalak Harupat tuh. Kan ada trek yang ke tengah sawah tuh. Dan itu juga bagus spot fotonya sebenarnya. Nah, kalau Pak Marlan yang ngomong setuju karena pelaku gitu ya. Bukan cuma baca ataupun lihat di Google. Termasuk gitu Pak pasti. Termasuk Desa Cibodas tuh. Ada yang mengikuti jalur irigasi. Nanti ke arah Cibodasnya ada yang kiri kanannya gunung tuh. Kalau di foto tuh bagus sekali itu. Gitu. Untuk selfie. Untuk selfie kan biasanya kalau anak-anak muda mah pasti ada itu. Untuk anak-anak muda ya. Ya. Terima kasih Pak. Nah, ini Pak di fenomena sekarang mungkin entah itu ekonomi menggeliat bagus gitu Pak di Soreang, adanya para pedagang yang luar biasa Pak di setiap hari Minggu di dalam komplek Pemda Kabupaten Bandung nih Pak. Terkait dengan adanya Car Free Day ini Pak, apakah para pedagang itu tetap di situ? Sedangkan mungkin kan Pak udara harus sehat mungkin Pak. Dengan kendaraan dilarang, otomatis pedagang juga seharusnya ditempatkan di tempat yang tepat mungkin Pak. Nah, rencana skema untuk perlakuan terhadap para pedagang yang masih saudara kita juga gitu Pak, bagaimana nih Pak pengaturannya? Jadi para pedagang yang biasa jualan di Upakarti ataupun di komplek Pemda, itu sesuai hasil kesepakatan di dalam rapat kemarin, itu nanti diarahkan ke Sukarame yang ditutup itu. Di Jalan Sukarame. Di Sukarame, yang di depan perpustakaan lah itu. Itu nanti jalan itu ditutup, ruas jalan itu nanti dipakai untuk pedagang, dan nanti tidak ada lagi yang jualan di Upakarti maupun di komplek Pemda.
Pak Karti hanya dipakai nanti untuk kegiatan penunjang dari kegiatan Car Free Day. Salah satu contohnya nanti akan diisi oleh Dinas Kebudayaan untuk permainan kaulinan lemur. Nanti mereka akan atraksi kesenian di situ, mengajak masyarakat, misalnya ada kegiatan sonah, main karet, main apalah gitu. Itu biasanya mereka kan dilaksanakan itu di hari Jumat sore, digeser ke hari Minggu. Nanti pedagang itu digeser ke Sukarame. Dan kita sudah memanggil kemarin pengurus paguyuban maskotnya. Karena itu Ada paguyuban pedagang, ya, betul. Mereka siap untuk mengakomodir itu. Jumlahnya ada 251 orang pedagang gitu. Dan mereka menyampaikan sebetulnya Pak berat dengan lokasi lahan segitu gitu. Saya cari aja yang kosong-kosong di mana lah. Termasuk di pas gerbangnya yang BPN itu kan biasanya kan kosong tuh. Nah di situ juga nggak apa-apa, silakan. Gitu. Betul. Jadi sudah terdengar jelas, mungkin puzzle-puzzlenya terjawab. Para pedagang mohon izin dengan segala kerendahan hati berpindah ke Jalan Sukarame. Para pengunjung pun yang akan membeli atau berolahraga parkirnya di Gedung Budaya Sorang ataupun di Plut, di sebelahnya GBS ataupun di depan Pemda. Kemudian berjalan kakilah di situ untuk berolahraga. Para pedagangnya jualannya terbeli, para pembeli pun pengunjungnya pun bisa bercengkrama dengan keluarganya dan semuanya aman, tentram dan semoga sehat yang menjadi cita-cita kita semua. Ini kembali ke Pak Hilman nih. Pak, takutnya nih Pak, barangkali pada saat hari Minggu tentunya, kalau untuk hari Jumat mungkin bisa diantisipasi karena skupnya untuk hari Jumat Car Free Day fokusnya ke PNS ataupun ASN untuk bergerak, ulah mager, sahur Pak Marlan mah. Nah untuk hari Minggu nih Pak yang agak rawan kemacetan nih Pak. Selain tadi manajemen rekayasa, apalagi nih Pak yang perlu diperhatikan Pak? Jangan sampai menjadi kemacetan titik baru, apalagi takutnya keluar tol Soroja malah jadi mandek gitu Pak. Takutnya Pak. Begini, bahwa ini sudah kita petakan semuanya ya. Sudah kita petakan bagaimana kita mengatur sebuah manajemen rekayasa ketika ada sebuah ruas jalan ditutup gitu ya. Tentu kan harus ada jalan alternatif lain yang dipergunakan oleh masyarakat gitu ya. Dan seperti saya sebutkan tadi contoh nih yang dari arah Pasar Soreang tidak boleh kiri, tapi diluruskan yang mau ke Soroja tinggal belok ke Gading, langsung masuk Soroja melalui U-turn gitu ya. Itu salah satu contoh ya. Yang mau ke arah wisata, ya kita arahkan ke kiri, ya ke Jalan Gading Tutuka. Di sana juga sudah ada petunjuk arah, petunjuk jalan. Jangan sampai ada yang masuk ke area Car Free Day sehingga terjadi kemacetan harus muter balik. Betul. Jadi sudah kita antisipasi di berbagai titik, ya baik itu di Open Gate Saroja, yang dari arah Soreang, dari arah Jalan Desa maupun dari arah Sukarame. Betul. Ini Pak Kaban perlu juga kami sampaikan bahwa Kabupaten Bandung berdasarkan catatan Pak ya, ada kurang lebih hampir 1 juta kendaraan ya, gitu ya. Dan ini tentu ada 4 titik kemacetan Pak di kita, diantaranya jalur Jalan Kopo, setelah itu Rancamanyar, Bojong Soang apalagi Pak sekarang, dan juga di Cinunuk. Ya, nah ini fenomena ini tentu harus kita sikapi dengan baik dan masyarakat harus diberikan ruang untuk ngarenghap sebentar walaupun cuma 4 jam. Nah, nanti kan ada pengukuran nih, walaupun hanya 4 jam tetapi memberikan dampak yang positif. Betul. Yang keduanya untuk di sub sendiri nih ya, karena salah satu ikunya kita adalah Modasher Pak. Bagaimana masyarakat menggunakan kendaraan angkutan umum untuk bertransportasi. Nah makanya dengan adanya Car Free Day ini juga mendorong ya masyarakat untuk tidak dulu menggunakan kendaraan. Jadi menggunakan kendaraan angkutan umum karena nanti agar menjadi habit. Geningan enak ya pakai kendaraan umum. Apalagi nanti Pak kita sedang berusaha untuk memperbaiki layanan. Nah dengan cara itu tentunya ini semuanya bisa kita kolaborasikan. Car Free Day ini memberikan dampak yang multiplier efek ya. Di samping sehat, bugar, bahagia, juga polusi udara terjaga, masyarakat menggunakan angkutan umum, kemacetan berkurang dan lain sebagainya. Ya itu yang kita harapkan tentunya dari sisi masalah aspek transportasi,
dan juga memberikan pelayanan pada masyarakat agar hidup sehat dan akhirnya bisa bahagia. Gitu. Betul, Pak, betul. Jadi cukup lengkap tadi dijelaskan bahwa Pak Marlan sampaikan lokusnya sudah ada, mengajak seluruh ASN untuk tidak mager lagi. Kemudian untuk para seluruh warga masyarakat Kabupaten Bandung, khususnya mungkin Soreang dan sekitar yang dekat, datang pada tanggal 21 Juni memeriahkan Car Free Day dengan segala macam acara yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung yang sudah dipaparkan tadi oleh Pak Marlan, ada acara dari Kemenpora dan sebagainya. Nah, di penghujung mungkin podcast ini ada closing statement ataupun ajakan lagi dari kedua narasumber yang luar biasa ini yang akan memegang peranan penting tentunya pada Car Free Day, baik itu di hari Jumat tanggal 12 Juni ataupun 21 Juni nanti hari Minggu dan selanjutnya. Mungkin Pak ada closing statement ajakan Pak biar yang mager-mager bisa bangun dari selimut ini Pak. Barangkali Pak, silakan Pak. Terima kasih. Jadi mungkin terutama untuk kegiatan Car Free Day hari Jumat, karena evaluasi tahun yang lalu kita pernah melakukan itu, masih ada kendaraan yang memaksa masuk ke komplek Pemda dengan berbagai alasan lah, terutama yang merasa jadi pejabat gitu. Jadi mohon tidak melakukan itu. Jadi kita sama-sama lah menghargai petugas yang jaga. Jadi jangan sampai memaksakan untuk masuk ke area yang sudah dilarang. Jadi kita sama-sama menghargai itu dan juga sama-sama menghargai surat edaran dari Pak Bupati terkait dengan kegiatan Car Free Day. Saling mendukung ya Pak. Saling mendukung lah satu sama lain. Dan yang umum yang nanti tanggal 21 juga kami harapkan partisipasi dari semua masyarakat karena di situ ada kegiatan bugarnya. Sehingga diharapkan tadi pelayanan yang kita lakukan di sana, baik itu pelayanan publik ataupun pelayanan kesehatan, bisa dinikmati juga oleh masyarakat. Dan kita berharap dengan adanya kegiatan ini, masyarakat menjadi lebih sehat, pikirannya menjadi lebih jernih lah. Ya, jangan seperti kita naga dan cacing gitu ya. Masuk. Naga dan cacing, terus-terusan lah, pusing Pak, dengarnya juga. Jadi karena itu kita hidup itu kalau sehat biasanya pola pikir kita juga jadi lebih jernih, lebih bersih lah. Gitu, seperti itu. Jadi, sekali lagi saya harapkan rekan-rekan ASN untuk mendukung program ini dengan tadi yang rumahnya dekat silakan menggunakan sepeda atau jalan kaki, yang jauh kita sudah siapkan kantong-kantong parkir gitu untuk bisa berjalan kaki ke kantornya masing-masing. Itu saja mungkin terima kasih. Betul. Kalau Pak Marlan kalimat perintah, kalau saya mohon izin Bapak Ibu pejabat struktural ataupun pejabat lainnya mengikuti arahan Pak Marlan gitu. Saya nggak berani kayak gitu. Ya, dari Pak Kadisub mungkin Pak. Baik. Closing statement saya begini ya, bahwa nanti akan dilaksanakan Car Free Day. Tentu ada dampak juga. Salah satunya kita melaksanakan rekayasa manajemen lalu lintas. Jadi dalam kesempatan ini saya juga sampaikan kepada masyarakat, mohon maaf apabila nanti para pengguna jalan atau pengendara kendaraan agak terganggu ya. Jadi jalannya harus muter dulu gitu ya, tetapi tidak jauh. Ya, jadi nanti kita atur sebaik-baiknya. Mohon maaf apabila perjalanannya sedikit terganggu ya. Ini juga diperuntukkan juga ini untuk kepentingan masyarakat. Mudah-mudahan juga upaya-upaya kami ini semua menjadi habit ya untuk masyarakat, menjadi pola hidup yang lebih baik, dengan sehat, dengan bugar, maka sekali lagi insya Allah kita akan selalu bahagia. Alhamdulillah. Sekali lagi mohon izin buat para pengguna jalan gitu nanti pada saat hari Minggu tentunya pada tanggal 21 Juni 2026 jika terganggu mohon maaf karena ada Car Free Day bisa menggunakan jalur yang disiapkan oleh para petugas baik itu dari Polresta Bandung ataupun dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Demikian mungkin para podcasan pada edisi ke-22 di studio Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung dan narasumber yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Car Free Day bukan hanya sebatas larangan penggunaan kendaraan bermotor
Di luar daripada itu, kita hilangkan hiruk pikuk perkotaan yang lalu lalang kendaraan, kita munculkan vibe positif, bergabung dengan masyarakat sekitar, memunculkan kebersamaan dan menciptakan hormon dopamin kalau Gen Z bilang. Selalu bahagia, mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Bedas kalau kata Pak Bupati katanya. Usia tidak tergantung pada tanggal suatu masa, tapi keadaan jiwa. Tugas kita bukan menambah usia pada kehidupan, tapi menambah arti kehidupan pada usia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.